Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Fajar. Kali ini saya mau bahas Kenzi Fortune 5000 yang saya pegang. Qadarullah ini kemarin bisa dibilang hampir sama ya size-nya. Saya juga teledor waktu belinya. Ini size 5000 juga, ini size 5000 juga ya, teledor. Harusnya ambilnya 4000 tapi karena lagi doyan ke air dalam, saya rasa 4000 kemarin kerasa pegel ketika pakai umpan besar, tapi bisa kok. Umumnya kalau ukuran 4000 biasanya yang saya lihat sih ada di laut-laut utara atau yang bermain di karang dangkal, ada yang pakai 4000 juga. Tapi ini karena beberapa waktu ini saya sering ke, bisa dibilang Sukabumi, beberapa kali ke Cidaun mungkin ya. Itu main air dalam dan saya ngerasa emang butuhnya yang ukurannya 5000 ke atas. Dan ini Kenzi Fortune sama kayak Horizon kemarin berakhir di posisi terbongkar, dan Fortune kita mulai dari posisi terbongkar. Oke. Spesifikasi hampir sama. Kenzi Fortune 5000 1 water konsep dengan stainless steel ball bearing, 5 rubber seal, dan 3 piece carbon tape dengan 3 piece stainless steel washer. Nah, untuk spesifikasi sama-sama dengan rasio 471, ini enteng banget. Power gear untuk power drag 18 kilo dan daya berat 399 gram. Bisa dibilang bukan berat yang ekstrim, tapi juga bukan berat yang terlalu sangat ringan dengan embel-embel karbonnya. Bukan, maksudnya tidak seringan yang dibayangkan, tapi yang didapatkan menurut saya pribadi ya dari review yang kemarin aja lah, itu dari tingkat kekuatan bodi dan rotor suka banget sama karbonnya. Untuk daya tampung 035 240 ini cukup besar. Yang saya lihat beberapa persamaan ada di reel yang lain. Di size 6000 daya tampungnya segini, jadi ukuran spool 5000-nya ini bisa dibilang hampir sama di 6000-nya beberapa merek lain. Nah, kalau Kenzi pribadi menurut saya ternyata 5000-nya masih bisa naik lagi ke size 6000 yang punya daya tampung lebih besar lagi. Ini kurang lebih ada di PE4 sih, kurang lebih ya. PE4 240 meter. Karbon knob, karbon knob, sorry. Terus karbon rotor dan body 8+1, 8 ball bearing sama 1 one way, stainless steel main shaft, power handle sama CNC aluminium spool. Kalau dari bentuk spool ini untuk potongannya hampir mirip sama legendnya dulu ya, The Coral. The Coral ini punya cutting spool garis-garis kayak gini, hampir sama ya. Namun perbedaan paling signifikannya di kombinasi warna. Kombinasi warnanya kalau The Coral pakai versi dekil banget ini. Handphonenya dekil, maaf ya. Dengan versi chrome atau warna besi di bagian sini. Kalau ini kebalikan, warna besinya ada di bagian list-listnya, sedangkan warna utamanya dia punya nuansa warna biru keabuan atau abu kebiruan juga lah. Kurang lebih seperti itu. Untuk drumnya menggunakan clickernya ya, menggunakan bahan metal lah bisa dibilang. Safety clip juga bagus, pakai kawat besi. Di sini juga pakai besi. Terus untuk key washernya sama drag washernya betul valid dengan carbon drag washer. Untuk bagian rotor, ini rotor yang bisa dibilang keras banget karena bahannya karbon. Dimensi saya rasa sama ya dengan yang kemarin 5000, Horizon sama. Tapi di bagian sini tidak tampak dari apa namanya ya, tekstur atau pewarnaan, bukan pewarnaan, bahan karbonnya ya, karena ini digunakan cat sampai ke bagian dalam atau diwarnain sampai ke dalam. Ini bagus untuk Fortune. Lalu untuk body, nah di sini baru kelihatan ya. Di bagian body ini untuk bagian luar ya warnanya silver dan tidak ada lubang. Menurut saya ini baik saat ini. Setidaknya tidak ada rongga, itu memberikan kekuatan lebih. Bahkan kalau kita tahu di beberapa versi terdahulu yang model kayak gini itu dia udah kuat banget karena tulang di sini cukup cukup berasa ya kekuatannya. Nah, ini untuk teksturnya ya, berbahan karbon sama seperti yang kemarin. Ini untuk di bagian bodinya seperti ini. Nah, berbahan karbon. Bagus ini finishingnya, saya lihat presisinya bagus sekali ya. Keren sih menurut saya. Slider guide sama ada di atas sama di bawah, dan review lagi ke mana ya?
Mungkin kemarin udah dibahas, jadi buat teman-teman yang belum nonton, tonton aja dulu tentang Kenzi Horizon di akun saya ya. Saya sekarang di sini tujuan utamanya pertama mulai dari luar, yang kedua sambil ngukur. Nah, kita mau lakukan pengukuran. Jadi siapa tahu nanti ada teman-teman yang punya ini terus Bang, bearing saya karatan, tolong ukurin dong bearing ini berapa itu beberapa kali banyak ada komen, Bang tolong ukurin, sedangkan reel udah dirakit lagi, itu kadang-kadang ya butuh effort lah ya, butuh effort. Jadi kita sekarang ukur aja dari sini dari posisi terpecah-pecah. Oh ya, di sini bagian knob, drag knob dulu ya. Drag knob saya mau bahas dulu. Klikernya dia menggunakan kliker, wait, kecil banget ya. Bola. Nah, ini karetnya hilang, karetnya jatuh. Pernya ini ya. Clicker di bagian drag washer, drag knob ya. Drag knobnya dia menggunakan bola seperti ini. Nah, menggunakan bola seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati. Ini juga bahannya karbon, ya. Kelihatan dari bahannya ini karbon komposit. Untuk bagian pernya seperti ini, dan untuk di bagian penutupnya lah ya. Penutupnya ini juga pakai bahan yang sama seperti key washer ini nih. Key washer di bagian drag washernya. Jadi kurang lebih ini berbahan stainless steel juga. Ini kalau di reel-reel zaman dulu saya memang sering banget ngegosok karatan di sini, dan ini menurut saya baik ya. Menurut saya ini nggak akan karatan karena saya juga punya beberapa reel yang sudah menggunakan bahan seperti itu. Itu udah bagus. Oke, untuk jumlah bearing semua ada 8. 1 2 3 4 5 6 saya lupa. 5 6 7 mana? 1 2 3 4 5 6 7 8-nya di mana ya? Tar. Kok saya bego? Pause dulu ya. Pause jangan. 1 di bagian sini ya. 1 2 3. Dah, itu 1 2 3. Ini ada 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, itu bearingnya ada 8. Jadi di bagian ini aja udah 1 2 3 ya di bagian dalam. Di bagian pinion ada depan sama belakang. Kita ukur aja langsung ya ke bagian bearing sebelah kiri ya, sebelah kiri atau sebelah kanan sama aja sih. Ini ada di 14, oke. 14, dalamnya ada di 7,9, bisa masuk kategori 7,9 atau 8. Coba saya reset dulu. Oh, ininya belum zero, maaf. Oke, untuk di bagian luarnya ada di 14, 13,87 atau sekitar 14. Di bagian dalamnya ada di 7,7. Ini ngaco nggak sih? Enggak ya, 7,7 ya. Ada gitu ukuran 7,7, saya lupa ya. Di bagian tebalnya 3,8 atau kurang lebih 4. Coba sebentar ya. Oke guys, di sini saya mau ada klarifikasi. Klarifikasi ya guys. Tadi tuh pas setelah selesai record nih, saya nyalain gini, dia muncul di minus 0,12. Berarti saya tadi kereset dan pengukurannya agak kurang tepat. Nanti saya bantu aja pengukuran yang aslinya di bearing di bagian support spool, di bagian bearing di handle, terus di bearing di bagian line roller itu sekitar 8 mili di bagian luarnya, terus di bagian dalamnya 4,8 dan di bagian tebelnya 2,5. Jadi dari setiap pengukuran yang ada di video ini kurang lebih nanti ada koreksi sekitar 0,12 sampai 0,14 mm. Pendekatan ke atas saya nanti tambahin keterangan supaya nanti jadi catatan kalau teman-teman ada yang mau beli spare part bearing-bearing. Terima kasih. Lanjutin videonya. Saya mau zeroin dulu, takut salah ini. Saya mau coba ukur ke bagian 7,8. Oke, 7,8. Ini harus 7,8 juga. Iya betul sih, 7,8 juga ya. Ya 7,8 bearingnya. Cuma nanti saya belum tahu kodenya apa. Tebal 3,8 atau 4 bisa dibilang. Sama di sini ada 13,9 atau sekitar 14. Itu bearing di bagian main gear kanan kiri ya. Oke, 13,8. 7,7, 7,8, tebal di 3,8 atau 4.
Itu di bagian handle kanan kiri. Terus di bagian ini OSC gear itu ada bearing berukuran 10,8. Lalu di bagian dalamnya ada di 6,75 dan ketebalannya ada di 2,87. Ini bearing di sini. Lalu untuk bearing di support pinion belakang ini ada di ukuran 13,89 atau 14 bisa dibilang. Di sini juga ada 7,7 atau 7,8, berarti sama ya. Lalu ketebalan sama-sama di 3,85 atau sekitar 4. Nanti pendekatan kalau kalian mau beli bearing, deketin ke parameter ukuran tadi aja, karena bisa jadi jangka sorongnya kurang akurat ya, bisa jadi. Karena saya lupa ingat untuk spare part bearing ada di kode berapa. Nah ini untuk support pinion, support bearing di pinion depan ada di ukuran paling besar ini ya, 15,89 atau sekitar 16. Dalamnya ada di 7,7 atau 7, berapa ya ini, 7,7 atau 8 kali ya, entahlah. Pokoknya yang hasil pengukuran kita ini 7,7, 7,8. Terus untuk ketebalannya ada di 4,85 atau pendekatannya ke 5 mm. Itu support bearing di bagian pinion depan. Lalu ke bagian support bearing di spool, ini di depan clicker ada di 7,87, ini 8 biasanya. Untuk dalamnya ada di 4,75. Untuk ketebalannya ada di 2,37 ya. 2,37. Mudah-mudahan jangka sorongnya nggak terlalu meleset lah ya akurasinya. Lalu di bagian line roller juga sama. Ada di 7,87. Dalamnya ada di 4,7 juga, dan tebalnya ada di 2,3 ya, 2,37. Itu untuk di line roller. Di bagian handle, ini di support handle ya, di handle knobnya 7,87, 4,73, 2,36. Bushingnya pun sama ya. Ini ada satu bushing yang kalau kalian mau upgrade bisa 7,8, 4,8, 2,3. Ini hampir sama semua. Jadi ada 3 bearing yang sama di bagian handle 2 ya. Ini 2 bearing ini sama dengan bearing line roller dan sama dengan bearing yang di support spool. Ini di bagian handle kiri, handle kanan, sama bagian pinion belakang, support bearing di pinion belakang itu sama. Ini beda sendiri, ini juga beda sendiri. Itu hasil pengukuran bearing yang sudah kita lakukan. Dari sini kita coba rakit dulu. Ini videonya saya fast forward dulu ya. Jadi nanti kalian tunggu hasil dirakitnya aja biar bisa lihat penampakan pas udah jadinya. 2 hours later. Oke, sudah selesai untuk sesi perakitannya. Pastinya harus di fast forward karena durasinya tidak sebentar ya. Ngerakit itu butuh effort, butuh kesabaran daripada bongkar. Ya mungkin beberapa konten juga jarang yang menunjukkan konten ngerakit ya. Banyaknya konten ngebongkar. Kalau bongkar gampang, ngerakit butuh effort. Apalagi dengan konsep saltwater gini, ini bautnya nggak ada yang nempel ke obeng, jadinya jatuh lagi, akhirnya cukup belepotan. Ya jadi itulah kenapa kalau ada beberapa, saya pernah baca komen juga, Bang, pelan-pelan dong ngerakitnya, bos. Aduh, ngerakit mah kalian coba sendiri aja lah. Intinya kalau kalian bisa bongkar, cobain ngerakitnya, dan kalian juga bisa videoin. Jadinya nanti pas ngerakitnya itu bisa lihat patokannya waktu awal video gitu. Nih udah selesai ya Kenzi Fortune. Kita lap-lap dulu karena jelek banget ya kalau berminyak. Nah ini udah aman. Kenzi Fortune seperti ini.
Jadi tadi udah kita ukur ball bearingnya. Terus kalau untuk keywasher apa namanya? Seal ya, rubber seal ada di sini 1, 2, 3 di bagian penutup sini di dalam ya, 3, 4 di bagian rotor, main shaft, 5 di bagian depan sama. Bunyi klikernya menarik ya. Beberapa saya baca ini lebih bagus ketika bunyi klikernya lebih terdengar. Nah, untuk penampilannya seperti ini, Fortune sama dengan yang kemarin kita review. Di sini ada 8+1 ball bearing. Di sebelah sini ada Saltwater Concept. Di sini ada Fortune. Ini ada kodenya FT5000 dan line capacity-nya. Terus di sini ada gear ratio, maksimal drag-nya 18 dan tulisan Saltwater Concept. Sebelah kanan ada FT5000, sebelah kiri ada Fortune. Untuk knob handle dia kayak ini ya, kayak velg mobil nih. Jadi ini nggak usah pakai koin-koin ya untuk ngebukanya. Kalau kita bisa congkel sedikit, ini tinggal puter-puter-puter. Nah, terus terpasang dengan baik ya. Jumlah ball bearing 8, di sini ada 1 bushing, 1 bearing. Asik sih ini, untuk putarannya juga bagus ya. Nah, untuk real stand nggak kita pasangin, kita original aja seperti ini. Oke, ini review dari saya. Dan untuk pengukuran bearing tadi udah. Pengukuran daya tampung tali, qadarullah saya nggak punya tali yang proper untuk reel ini, tapi nanti kita cobalah di kesempatan lain. Dan ya, beratnya ada di 396 gram. Ini dengan standar tanpa reel stand. Ini 399. Jadi kalau pakai reel stand ada di 404. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi 399 itu mungkin ketika tidak ada reel standnya. Itu untuk Kenzie Fortune. Selebihnya apalagi yang bisa diukur, mungkin teman-teman kasih tambahan aja. Siapa tahu nanti di konten The Coral yang belum kita bikinin ada sesuatu yang bisa saya bahas. Mungkin nanti saya catat dulu, jadi nanti kita bahas tentang The Coral di konten berikutnya dengan masukan-masukan dari teman-teman semua. Nah, ini untuk Kenzie Fortune review dari saya, semoga bermanfaat. Tetap recommended, tetap yang terbaik. Tinggal pilih selera warna. Kalian suka yang electroplating seperti ini, horizon, atau kalian suka yang sedikit klasik Fortune seperti ini. Ini menawan, dua-duanya mewah. Kalau kalian mau coba, dua-duanya layak kalian miliki. Jangan lupa cek link di deskripsi untuk belanja ini di marketplace yang sudah kita sediakan ya. Terima kasih teman-teman. Saya Fajar di sini, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.